kedua telah dilaksanakan. Persita Tangerang 1, Persija Jakarta 1, langsung dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Dan kita akan segera menantikan bagaimana perjalanan babak kedua. Apakah bisa menjadi begitu berarti buat skuad Persita Tangerang, atau sebaliknya Persija yang akan membenamkan Persita masuk dalam jurang degradasi. Sebuah teka-teki yang klasik, tapi tetap penting untuk kita simak bagaimana babak kedua ini. Kembali sebuah percobaan dari Persita, masih dapat dihalau tadi oleh lini belakang dari Persija Jakarta. Kembali namun Persita Tangerang, determinasi yang ingin mereka tunjukkan untuk menghindari degradasi. Nicholas Jone, umpan yang tidak menjangkau rekannya tadi. Ismet Sofyan langsung dorong bola ke depan pada Fabio Lopez. Supriyadi, hampir saja duel antara Lopez, masih Lopez. Lopez kirimkan sebuah crossing, masih mengarah kepada Wawan Dermawan. Sebuah ball screening yang cukup bagus dari Fabio Lopez. Inilah Fabio Lopez Alcantara, pemain asal Brazil, mencetak gol pertama bagi Persija Jakarta, di mana di putaran pertama ia merupakan bagian dari skuad Persib Bandung. Aris Indarto, clearance. Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Kembali Greg Nokolo berusaha untuk melewati Anthony Placid dengan aksinya dalam kotak penalti kini. Dan masih Fabio Lopez, Wawan Dermawan dengan beberapa penyelamatan beruntun. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana sebuah penetrasi coba dilakukan oleh Greg dari sisi kanan pertahanan Persita. Dan kita lihat tadi bagaimana Nicholas John agak kewalahan untuk bisa menghadang Greg. Dan sayangnya finishing touch dari Greg dan mungkin ingin diberikan umpan kepada Fabio Lopez. Namun memang terjadi scrimmage, agak sulit. Dan sementara kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas. Dan umpan dari Ismet Sofyan, bola melengkung. Dan kembali Wawan Dermawan yang harus hadir untuk menjadi penyelamat. Sebuah tackling dari Maman tadi kembali menghasilkan sebuah situasi sepak pojok bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah pressure yang bertubi-tubi sejak kick-off babak kedua. Kita melihat bagaimana sebuah set piece dari Ismet Sofyan. Sebuah ciri khas bagaimana dia memberikan bola melengkung. Nyaris membahayakan gawang Wawan Dermawan tadi. Kembali kini Ismet Sofyan dengan spesialisasinya crossing dalam kotak penalti, tidak mampu dikuasai oleh Agus Indra. Langsung meminta maaf kepada Ismet. Agus Indra Kurniawan yang sudah pernah merasakan gelar juara Liga Indonesia bersama Petrokimia Gresik. Maman, umpan terobosan maksudkan kepada Adolfo. Kapten kesebelasan Maman, pemain berpengalaman yang baru bergabung di tim Persita Tangerang di putaran kedua. Nicholas John, Julian Hontong, Adolfo terlepas. Ponario langsung kirimkan bola ke depan, maksudnya pada Greg Nokolo. Ada Anthony Placid. Sebuah back pass tadi. Inilah Wawan Dermawan, jaga gawang yang memperkuat Semen Padang di musim lalu. Umpan terobosan sungguh baik kepada Kerry Yudiono. Dan cross dari Kerry di dalam kotak penalti. Tidak mampu untuk dijangkau rekannya. Dan Puspito. Dan kembali penguasaan bola oleh pemain-pemain Persita. Nicholas John. Julian Hontong. Terlepas kembali Julian Hontong. Kurang cermat kita lihat Julian Hontong.
Ya, kita lihat bagaimana Persita sudah mulai mengembangkan permainan dari sektor sayap. Di kiri ada Kerry Yudhoyono dan di kanan ada Julian Hontong. Namun seringkali kita juga tidak mendapatkan adanya titik temu ketika bola crossing dilancarkan oleh kedua sayap Persita. Karena Adolfo seringkali dalam posisi yang tidak ideal untuk menyambut bola. Fabio Lopez, Agus Indra berusaha untuk melepaskan diri dari Kerry Yudhoyono. Sebuah ganjalan dari Kerry menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah tackling yang cukup keras tadi dilakukan oleh Kerry terhadap Agus. Masuknya Agus juga sepertinya menyodorkan sebuah strategi baru yang coba diajukan ataupun diupayakan oleh pelatih Danruindo dengan memainkan Ilham. Kita kenal Agus sebagai gelandang yang sangat lugas dan juga memiliki tendangan keras. Dan kini Ismet Sofyan crossing. Ada Greg Nokolo, Fabio Lopez kembali sebuah bola ataupun situasi liar dapat dikuasai oleh Wawan Dermawan. Kembali sebuah kesempatan Greg tadi yang tidak mampu menjangkau bola. Ya, kita melihat bagaimana sebuah umpan yang juga berkelas kembali disodorkan Ismet. Ini adalah persoalan finishing touch. Kita melihat bagaimana Fabio Lopez tadi belum begitu maksimal dalam menyelesaikan bola bagus dari Ismet Sofyan. Ponario, Robertinho, Puliara, Ismet Sofyan. Langsung Ismet kirimkan pada Fabio Lopez. Ketat membayangi Anthony Placid, Greg Nokolo, Danan Puspito. Persija mencoba, sebuah crossing dilepaskan. Membentur Sunar Sulaiman dan menghasilkan sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta. Ya, bertubi-tubi kita lihat. Kita menantikan bagaimana finishing touch yang prima dari anak-anak Jakarta. Umpan di dalam kotak penalti, ada Supriyadi yang menghalau. Masih ada Danan Puspito kembali. Kembali sebuah crossing. Ada Herman Abanda tampaknya tadi. Masih belum dengan tandukan ataupun penyelesaian. Ada dua nama kita lihat terkapar depan mulut gawang Wawan Darmawan. Dan salah satu adalah Wawan sendiri. Ada Greg juga. Abanda tampaknya. Abanda, iya. Ya. Kita saksikan memang terjadi benturan antara kedua pemain. Sejujurnya memang lompatan dari Abanda lebih dulu daripada sergapan penjaga Wawan. Dalam situasi ini sebenarnya kiper lebih mendapatkan proteksi dari wasit, namun entah mengapa wasit tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran. Namun paling tidak bola sudah diamankan lebih dulu untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang mengalami cedera mendapat perawatan. Dan Abanda sudah berdiri. Memang tidak masalah bagi pemain ini karena ketegarannya dan juga kebiasaannya bermain tough. Ya, warming up, kita lihat sebuah indikasi BP akan segera disuntikkan Danur. Apakah Aliudin yang akan segera ditarik keluar atau Fabio Lopez? Atau mungkin tiga-tiganya dimainkan, men. Bisa jadi seperti itu. Karena masalahnya memang hanya finishing touch. Betul. Seperti tadi katakan Memen, berapa kali sebuah kombinasi permainan di dalam kotak penalti setelah didahului oleh penetrasi yang begitu atraktif dari Greg, namun selalu saja gagal diselesaikan menjadi gol oleh Lopez maupun juga Aliudin. Dan begitu jarangnya Bambang Pamungkas menjadi pemain cadangan di kubu Persija Jakarta. Di mana saat ini apabila ia turun hanya dengan penampilan kedua sebagai pemain pengganti musim ini. Tampaknya agak serius karena memakan waktu yang cukup lama perawatan di dalam lapangan terhadap penjaga gawang Wawan. Masih terkapar penjaga gawang Wawan Dermawan. Dan kembali kita saksikan melalui sebuah duel dan benturan dengan center back ataupun stopper dari Persija Jakarta, Herman Abanda. Ya, tampak ada aba-aba dari official Persita Tangerang untuk melakukan pergantian pemain.
apakah ini menjadi sebuah keuntungan atau bahkan kerugian karena Wawan cukup baik dalam mengawal gawangnya sepanjang 55 menit sejauh ini pertandingan. Ya, saya pikir ini salah jatuh. Bagaimana Wawan Darmawan tadi dalam sebuah duel di udara bersama Banda Herman dan Bayu Cahyo Wibowo. Segera dimainkan Zainal Abidin. Kita melihat bagaimana Wawan sudah tidak bisa meneruskan sisa pertandingan. Sebuah percayaan dan juga tentu sebuah tantangan buat Bayu. Ya. Penjaga gawang Bayu Cahyo Wibowo berusia 25 tahun, bermain bagi Persipon Pontianak di musim lalu. Untuk pertama kali masuk sebagai pemain pengganti di musim ini. Tentunya tidak terhindarkan untuk menggantikan peran dari Wawan. Sebuah situasi yang memang sangat tidak menguntungkan bagi Persita dan juga tentu bagi Bayu ini merupakan cara dia bermain yang tidak dalam status ideal, artinya masuk menggantikan pemain yang sudah lebih dulu tampil. Dibutuhkan sebuah pemanasan dan juga peregangan mestinya bagi seorang kiper untuk bisa masuk. Tapi dalam situasi seperti ini praktis harus lebih cepat Bayu melakukan adaptasi untuk bisa menggantikan Wawan Darmawan yang sepanjang 56 menit permainan tampil cukup baik. Kembali skor 1-1 antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Gol dari Persija Jakarta di menit kedua dihasilkan oleh Fabio Lopez dan gol balasan pada menit ke-28 oleh Imade Adewira Hadi. Kepada Persita Tangerang, Aliudin dengan kecepatannya Aliudin. Greg Nokolo kirimkan sebuah crossing menuju Bayu Cahyo Wibowo, hampir saja Ya. penguasaan bola pertamanya terlepas. Penguasaan bola pertama dan sekaligus sebuah ujian pertama buat Bayu. Sebuah tangkapan yang tidak begitu lengket. Adolfo Souza masih sebagai pemain terproduktif di kubu Persita Tangerang dengan 7 gol. Walaupun gol dari Imade tadi hanya terpaut 1 gol antara kedua pemain kini, di mana Imade sudah mencetak 6 gol, kini Persija. Danan Puspito, crossing dilepaskan kembali. Ada Fabio Lopez dan sebuah eksekusi masih dapat diblok oleh Sunar Sulaiman. Cepat dan cergas kita lihat bagaimana Sunar memblok sebuah space yang sudah didapatkan Fabio Lopez. Sebuah kontrol lewat dada dan ini dia. Tendangan setengah volley yang dieksekusi terlambat sepersekian detik sebelum Sunar kemudian datang memblokingnya. Ya, saya kira ada dua pilihan sebenarnya. Lopez bisa juga melakukannya dengan heading langsung, mengingat bola begitu manja sekali, menghampirinya di muka gawang dari Bayu Cahyo. Namun sepertinya Lopez memilih untuk lebih dulu mengontrolnya. Ismet Sofyan kembali. Anthony Placid. Robertinho Puliara kini kembali lepaskan sebuah crossing. Persija Jakarta terlampau mudah bagi Bayu Cahyo Wibowo. Supriyadi, Adolfo, Kerry Yudiono, Persita kini dengan sebuah tekanan. Cucu Hidayat dan sebuah eksekusi yang tidak begitu sempurna dari Cucu Hidayat. Ya, terlalu memaksa tampaknya Cuhi untuk melakukan syuting langsung dari sudut yang tidak ideal dan posisi yang juga tidak pas untuk melakukan tembakan. Meski tadi sebuah umpan terupas yang sangat baik dilakukan oleh Maman. Persija, Aris Indarto kini, Herman Abanda, Ismet Sofyan, dorong bola ke depan, Agus Indra, duel dengan Supriyadi.
Pemain yang berjulukan Jepang, Agus Indra Kurniawan, juga sudah pernah bermain di setiap jenjang ataupun tingkatan tim nasional. Betul. Apakah si Jepang bisa meradang dalam babak kedua ini dan membawa Persija kepada tangga kemenangan? Kita juga masih menantikan apakah BP jadi disuntikan Danurido. Ya, kalau melihat dari pola serangan Persija yang lebih banyak melakukan crossing, memang dibutuhkan seorang finisher header seperti BP. Ya, kita tahu BP dikenal memiliki jump head yang sangat bagus dan mematikan tentu saja. Jauh dikirimkan Hendro Kartiko langsung menuju Agus Indra. Fabio Lopez dengan penguasaan bola dalam kotak penalti kini. Greg Nokolo berusaha untuk lepas dari pengawalan Sunar Sulaiman, tampaknya menghasilkan sebuah sepak pojok kembali bagi Persija Jakarta dan mulai perlahan-lahan lebih dominan di babak kedua ini Persija Jakarta. Ya, sepak pojok yang ke-8. Kita melihat pergantian pemain, Ervin. Satu penyerang muda saya pikir dimainkan Zainal Abidin. Kita menantikan siapa akan ditarik keluar dan Nicholas John. Ya, tampaknya mengalami cedera Nicholas John. Ervin Rianto butar-butar. Tampaknya akan segera masuk menggantikan peran dari Nicholas John. Dan kembali Persija melalui Ismet Sofyan, cross di dalam kotak penalti dari Persita. Dapat dihalau oleh Cucu Hidayat. Robertinho Puliara masih belum berakhir tekanan dari Persija. Sungguh baik tadi sebuah tackling dari Anthony Placid. Ali Yudin kerjasama dan crossing kembali dari Robertinho Puliara. Dan sebuah kesempatan tadi dari Greg Nwokolo. Dan melalui sebuah tandukan dapat dikuasai oleh Bayu Cahyo Wibowo. Kurang cepat juga kita lihat bagaimana Abanda memaksimalkan bola dari Greg Nwokolo. Inilah Imade Adi Wirahadi. Ervin Rianto butar-butar dengan sebuah umpan yang sangat baik. Adolfo Souza masih belum dengan penyelesaian. Walaupun didahului oleh umpan yang begitu baik. Ya, kita lihat sangat baik sekali sebuah kombinasi yang semula diawali oleh pergerakan Imade kepada Ervin, yang kemudian Ervin memberikan chip ball kepada Adolfo. Sangat ideal sekali sebenarnya untuk melakukan syuting, dan kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan ofisial dan juga pelatih Persita Tangerang. Inilah Adolfo Souza. Dan akhirnya Bambang Pamungkas masuk untuk menjadi pemain pengganti, menggantikan peran dari Ali Yudin pada pertandingan ini. Ada sekitar 30 menit buat seorang BP untuk memberikan sebuah bukti apakah dia bisa memberikan gol untuk skuad Persija Jakarta. Masih 1-1 dari Stadion Siliwangi di Kota Bandung. Derby Jabodetabek antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Fabio Lopez dicuri tadi oleh Cucu Hidayat. Supriyadi cukup baik dalam mengelak. Dan sebuah umpan yang dikirimkan terlampau jauh bagi rekan-rekannya. Supriyadi. Robertinho Puliara kini beroperasi dari sisi kiri. Agus Indra berusaha untuk melewati Kerry Yudiono. Terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan dari Agus Indra tadi. Terlalu berlama-lama dengan bola, kita lihat Agus Indra. Maman, Adolfo, Abanda, Robertinho, Ismet Sofyan. Dalam penguasaan Persija Jakarta melalui Bambang Pamungkas, Greg Nwokolo kini. Masih Greg Nwokolo dengan ruang tembak dan sebuah tembakan langsung masih terlampau bisa dikuasai oleh Bayu Cahyo Wibowo. Ya, sebuah keputusan yang bagus dari Greg
Tetapi kita juga melihat bagaimana sebuah penyelamatan yang cukup bagus dari Bayu. Sambil menjatuhkan badan, kita melihat tendangan Greg yang berada di sela-sela keroyokan pemain belakang Persita. Jatuh dalam sergapan Bayu. Aris Indarto, Ponario Astaman, Ismet Sofyan. Kembali pada Ponario. Dapat diantisipasi tadi oleh lini tengah dari Persita Tangerang. Ya, belum terlihat juga peran dari seorang Ponario Astaman yang selama ini kita kenal. Sangat militan, lihat. Belakangan Ponario memang agak sedikit lambat. Apakah ini juga karena faktor kelelahan yang didera oleh seluruh pemain Persija sehingga semua pemain praktis tidak bisa menampilkan potensi terbaik mereka? Robertinho kerjasama dengan Agus Indra tadi, kini dengan penetrasi Robertinho Puliara. Umpan diberikan kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang, sebuah crossing menghantam Supriyadi dan menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Yang ke-9 sangat produktif, tetapi masih belum teruji secara perolehan gol. Kita menantikan bagaimana set piece lewat sepak pojok Ismet Sofyan. Saya pikir ya, sang spesialis untuk bola-bola mati. Kembali Ismet Sofyan, kembali kirimkan, dan kembali Agus Indra. Masih belum berhasil Persija Jakarta untuk bisa memperoleh gol yang memberikan keunggulan. Fabio Lopez dengan gol pembuka pada menit kedua. Adolfo, Kerry, Yudiono, Persita Tangerang dengan ruang gerak dan melepaskan sebuah crossing. Ada Herman Abanda, Ponario, Robertinho Puliara langsung dorong bola ke depan. Bambang Pamungkas dapat dicuri oleh Anthony Placid. Masih Anthony Placid, kembali dapat diamankan oleh Danan Puspito. Ya, tidak dalam kontrol yang bagus tadi, dan Danan kita melihat cukup bagus penampilannya pada malam hari ini. Kembali Persita Tangerang. Mencoba Julian Hontong, sebuah pelanggaran oleh Danan Puspito. Kembali menghasilkan sebuah situasi set piece bagi Persita Tangerang. Ya, ini juga bentuk dari disiplinnya seorang Danan. Di samping seringkali kita lihat dia memberikan umpan-umpan ataupun crossing dari cara overlapping, namun dia juga memiliki kontribusi yang sangat positif untuk membentengi pertahanan Persija dari sektor kiri, meski kali ini harus berbuah tendangan bebas bagi Persita. Persita Tangerang di dalam kotak penalti masih ada pemain bertahan dari Persija tadi yang menghalau. Tampaknya Ponario Astaman. Cucu Hidayat kembali. Lemparan ke dalam kini bagi Cucu. Maman. Ada Aris Indarto, Robertinho Puliara. Langsung lepaskan sebuah umpan ke depan. Greg Mokolo. Kembali kita saksikan Greg Mokolo dengan ruang gerak. Kerjasama dengan Fabio Lopez. Robertinho. Masih Robertinho mencoba untuk menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri. Namun melepaskan sebuah umpan yang tidak bisa dijangkau oleh rekannya. Terjadi salah paham tampaknya tadi antara Greg dan juga Bambang yang meminta bola. Dan kini Danan Puspito lepaskan sebuah crossing kotak penalti. Ada Supriyadi, Ponario kepada Ismet Sofyan. Kembali pada Ponario. Danan Puspito. Langsung Danan lepaskan sebuah crossing, hampir saja Bayu Cahaya Wibowo tidak berhasil menguasai bola dengan penuh. Adolfo dapat dimenangkan oleh pemain-pemain Persija. Ismet Sofyan, Agus Indra.
Kembali Agus Indra. Dan sebuah header tadi langsung mengarah ke gawangnya sendiri atau ke kotak penalti sendiri dari Supriyadi. Walaupun ada Bayu Cahaya Wibowo. Ya, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dan konsisten dari seorang Bayu karena berkali-kali ya langsung berhadapan dengan situasi-situasi berbahaya. Apalagi kini dengan masuknya Bambang Pamungkas, ekstra kewaspadaan harus dilakukan oleh anak Persita Tangerang, khususnya di lini pertahanan yang kini dikawal oleh Bayu di bawah Mistar. Sebuah dorongan tadi kita lihat bagaimana Imade Adi Wirahadi dorong Danan Puspito dan Cucu. Tandukan dan sebuah tendangan bicycle kick dari Adolfo tadi. Garis kita lihat walaupun tidak terjaga akurasi bicycle kick dari Adolfo Souza. Ya, paling tidak di sini menunjukkan bahwa ada upaya yang sangat tajam dilakukan oleh Persita Tangerang melalui sebuah set piece tadi dari Cucu Hidayat, kemudian diteruskan oleh back heading dari Imade Wirahadi kepada penyerang Adolfo Souza. Dan Leonard Tupamahu yang masuk menjadi pemain pengganti, menggantikan peran dari Ismet Sofyan. Manakah posisi yang akan ditempati oleh Leonard Tupamahu? Saya pikir sebuah pos baru buat Leo Tupamahu. Abanda. Maka bermain dengan 3-5-2 kini Persija Jakarta. Tampak 3 stopper beroperasi. Setelah masuknya Leonard Tupamahu menggantikan fullback Ismet Sofyan. Kini Danan Puspito. Kembali sebuah umpan ia lepaskan. Fabio Lopez berusaha menjangkau kini. Masih Fabio. Crossing, tidak menjangkau dan terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Benar-benar sebuah umpan yang tidak terukur, tidak baik dan tidak bagus dari Fabio Lopez. Ya, tampaknya saat ini Persija sudah menghadapi masalah, bukan bagaimana cara mereka bermain, tapi bagaimana cara mereka mencetak gol yang menjadi kendala sejauh ini. Dan kita belum melihat kontribusi dari Bambang Pamungkas setelah tadi masuk menggantikan Ali Udin. Adolfo berusaha untuk lepaskan sebuah umpan tadi, dapat dihalau oleh Leonard Tupamahu. Imade Adi, masih Imade Adi pada Kerry Yudiono. Kerry, sebuah crossing, di sana ada pemain yang menjemput, namun Julian Hontong tampaknya terlebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Terlalu jauh umpan crossing dari Kerry Yudiono. Dan datangnya Julian Hontong juga agak terlambat untuk bisa menjemput bola yang agak liar tadi. Ponario Astaman. Leonard Tupamahu. Langsung lepaskan sebuah crossing dari Leonard. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Fabio Lopez. Namun masih kini Fabio. Masih Fabio Lopez. Juga tidak jelas umpan dari Lopez. Robertinho. Dapat dipotong oleh Supriyadi. Cukup baik Supriyadi. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi oleh Robertinho terhadap Supriyadi. Playmaker asal Argentina, lahir di kota Buenos Aires, yang mengemari klub Racing. Robertinho Pulihara masuk sebagai pemain Persija Jakarta di putaran kedua musim lalu. Anthony Placid, langsung bola ia kirimkan ke depan. Terlebih dahulu Adolfo berada dalam posisi offside dalam pengamatan asisten wasit.
Ya, sangat jarang sekali Adolfo mendapatkan umpan-umpan yang menguntungkan bagi dirinya. Seringkali ya selalu terlambat dan juga tidak mendapatkan umpan yang baik. Masih Persija. Kembali Robertinho Puliara. Robertinho, umpan terobosan akankah bisa dijangkau oleh Danan Puspito? Tampaknya terlampau deras bola dari Robertinho tadi. Ya, sudah upaya yang begitu keras coba dilakukan oleh Danan Puspito untuk mengejar umpan dari Robertinho Puliara. Saya kira ada kekhawatiran memang bagi kubu Persija sejauh ini. Situasi deadlock mereka untuk bisa membobol gawang Bayu Cahyo. Tidak ada permainan yang imajinatif dan kombinasi-kombinasi yang bisa membuat kocar-kacir pertahanan Persita. Praktis belakangan mereka malah terlihat mudah ditebak dalam bermain dan juga menyusun serangan. Meski saat ini sudah menerapkan taktik menyerang. Posisi. Haris Indarto. Persija Jakarta kembali mencoba menekan. Onario Astaman. Leonard Tupamahu. Robertinho Puliara. Masih Robertinho berusaha berduel tadi. Dimenangkan oleh Cucu Hidayat. Masih ada Leonard Tupamahu. Sebuah benturan cukup keras tadi dengan Maman. Danan Puspito. Masih terus menekan pemain-pemain Persija Jakarta. Greg Nokolo kembali pada Danan Puspito. Kerjasama yang kerap dilakukan kedua pemain. Kehilangan keseimbangan tadi sedikit. Greg Nokolo di dalam kotak penalti. Ya, maksud yang sangat baik sebetulnya tadi dari Danan untuk mengirimkan umpan pendek menyilang yang cukup baik kepada Greg. Dan kini Bambang Pamungkas. Saat ini masih menjadi top scorer bagi Persija Jakarta dengan 17 gol. Agus Indra Kurniawan. Masih Bambang Pamungkas. Umpan yang ia maksudkan kepada Greg Nokolo tidak menjangkau rekannya. Kita saksikan Bambang Pamungkas, striker utama dari tim nasional Indonesia, mencetak 114 gol sepanjang karirnya di Liga Indonesia, hanya tertinggal dari Christian Eloko Gonzalez. Terjatuh Kerry Yudiono. Dan Adris Afandi tampaknya telah bersiap. Akankah ia menjadi pengganti dari Kerry Yudiono yang saat ini masih tergeletak? Dan memang itulah yang dilakukan oleh pelatih Zainal Abidin. Sulit kita lihat bagaimana Kerry bisa meneruskan penampilannya. Sesuatu terjadi dengan lutut Kerry Yudiono. Pemain berusia 22 tahun tentunya Adris Afandi. Adolfo. Ervin Rianto butar-butar. Julian Hontong. Langsung kirimkan bola. Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat mencari rekannya Ervin Rianto. Imade Adi. Berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija. Namun dapat dicuri dengan begitu cerdik oleh Greg Nokolo. Ya, cerdik dan cerdas. Kita lihat bagaimana Greg. Terjatuh dan terpleset tadi Bambang Pamungkas. Dan tampaknya menyentuh tangan. Kita saksikan akhirnya Idris Afandi masuk menggantikan Kerry Yudiono. Masih berusia muda 22 tahun Idris Afandi dengan penampilannya yang kelima sebagai pemain pengganti musim ini. Dan baru 9 kali dimainkan total.
sepanjang musim Jarum Indonesia Super League. Adolfo Souza, Idris Afandi, halau oleh Aris Indarto, Bambang Pamungkas, Agus Indra Kurniawan, mencoba menekan kini Persija melalui Ponario Astaman, Danan Puspito, Fabio Lopez, Aris juga ikut naik untuk membantu lini tengah. Danan Puspito kembali pada Aris Indarto. Ponario langsung pada Agus Indra dan crossing dalam kotak penalti. Dan tampaknya terlebih dahulu berada dalam posisi offside Greg Nokolo. Ya, sangat disayangkan sebetulnya sebuah umpan yang sangat baik tadi dari Agus Indra. Yang kemudian bisa diteruskan dengan sundulan yang cukup terukur dari Greg, namun sayang wasit telah melihat terjadi dalam posisi offside. Saksikan tadi usaha dari Greg Nokolo untuk bisa memperoleh keunggulan kembali. Sebelum akhirnya diputuskan telah berada dalam posisi offside, kita saksikan. Dan sebuah keberanian juga dari Greg untuk membuat inisiatif mencocor bola dengan kepala dalam jarak yang sangat dekat dengan sergapan dari Bayu. Andai saja Greg tidak gesit dalam mengelak, mungkin dia bisa bertabrakan langsung dengan Bayu. Ya, cukup berani kita lihat tadi bagaimana Bayu cepat keluar meninggalkan sarangnya sambil menaikkan kakinya. Untung tidak terjadi apa-apa. Malah satu nama Persita tergeletak, terkapar sekarang di lapangan. Tentunya kedua tim sudah tidak lagi bisa untuk melakukan pergantian pemain. Sudah habis. Danur geleng-geleng kepala mencermati penampilan anak asuhnya, dan kita melihat bagaimana Zainal Abidin dalam keadaan di bawah tekanan tentu saja, karena mereka jelas fokus untuk sebuah kemenangan. Statistik memang tidak berpihak untuk skuad Persita, tapi masih ada sekitar 8 menit dalam sisa waktu normal untuk membalikkan statistik bahwa selama ini Persita memang sulit untuk bisa menang melawan Persija Jakarta. Dua tim dengan masa pendukung yang begitu besar di wilayah Jabodetabek. Dan ironisnya, mereka bertarung tidak di home base mereka, justru sebagai tamu di Stadion Siliwangi. Dan ini juga menjadi sebuah gambaran dari dua laga tim musafir. Karena kedua tim bermain bukan di home base mereka. Pelanggaran tadi oleh Ponario Astaman terhadap Ervin Rianto Butar-Butar. Kembali Persita, sebuah crossing dalam kotak penalti tidak mampu dijangkau oleh Imade Adi. Ya, sulit memang bagi Imade Wirahadi untuk bisa lepas dan bebas dari hadangan para pemain belakang Persija Jakarta saat tadi berupaya untuk mengkonversi sebuah umpan dari Cucu Hidayat. Fabio Lopez, Ponario, Herman Abanda kini turut overlap dan maju, digagalkan tadi. Adolfo kembali dapat dikuasai oleh Herman Abanda. Ponario Astaman, Bambang Pamungkas dengan ruang tembak, tembakan langsung menghantam Yulian Hontong. Ponario, Ya, kita lihat ada 5-6 pemain Persita Tangerang membentengi pertahanan mereka dari serbuan anak-anak Persija Jakarta. Tampaknya ini menjadi pilihan bagi para pemain Persita untuk bisa mengimbangi agresivitas dari Persija Jakarta. Meski sebetulnya mereka membutuhkan kemenangan untuk bisa bergerak dari zona degradasi.
Leo Tupamahu. Umpan kepada Greg Nokolo di kotak penalti namun tidak berhasil dikuasai. Ya, sebuah komunikasi saya pikir. Gimana tadi Greg berharap Lopez segera bisa menghajar bola ketika dia memberikan sebuah hadangan untuk sederet nama di lini belakang Persita Tangerang. Dapat kembali dikuasai oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Tampaknya sebuah benturan pelanggaran dilakukan tadi terhadap Fabio Lopez oleh Supriyadi. Cukup keras dan kita melihat gimana Supri tanpa kompromi Iya. menghentikan Fabio Lopez. Ini dia sebuah kaki kiri Supri cukup keras dan tinggi menghantam bagian perut dari Lopez. Satu sama sementara ini dan Leo Tupamahu langsung kirimkan sebuah crossing. Masih dapat diantisipasi oleh Bayu Cahyo Wibowo yang merupakan penjaga gawang pengganti. Menyusul keluarnya Wawan Hendrawan. Supriyadi. Di sisa waktu ini akankah Persita mampu untuk meraih poin penuh untuk menolong dan mengangkat posisi mereka dari zona degradasi? Sesuatu yang tentunya ingin mereka hindari. Agus Indra tadi berusaha duel, dimenangkan oleh Maman, kembali dimenangkan oleh Persija, sebuah back heel. Robertinho Puliara, Agus Indra dan sebuah tackling dari belakang Ya, dari Idris Afandi menghasilkan kartu kuning. Pemain muda ini akhirnya menerima kartu kuning. Kita dengar sayup-sayup tadi di bench bagaimana Danur ikut-ikut berteriak. Tampaknya sudah agak stres juga Danur. Sebelumnya kita kenal bagaimana Danur adalah sosok yang sangat dingin, tapi kali ini dia sudah mulai bersuara. Dan ini memang sebuah pelanggaran dilakukan oleh Idris terhadap Jepang. Onario crossing, ada Bambang Pamungkas, masih belum dengan penyelesaian dari Bambang Pamungkas. Dan inilah peran yang sesungguhnya ingin diambil dari seorang Bambang Pamungkas dengan turun menjadi pemain pengganti untuk lebih memperbesar daya gedor dari tim Persija Jakarta. dua pemain dengan rambut gimbal, Souza dan Leo Tupamahu, saling marking kita lihat. Masih dua lapangan tengah. Cucu Hidayat. Yulian Hontong. Langsung ke depan. Imade Adi. Dan sebuah tembakan langsung tampaknya tadi. Masih belum bisa dihasilkan sebuah gol dari Idris Afandi tadi. Ya, tidak begitu cermat. Kita lihat bagaimana Idris. Pemain muda Idris Afandi di usianya yang ke-22. Musim ini menjadi bagian dari skuad senior tim Persita Tangerang. Greg Nokolo dapat dicuri. Namun kepada Robertinho Puliara. Dan kini Agus Indra. Leo Tupamahu dan akhirnya Bayu Cahyo Wibowo dapat menguasai dengan baik. Ya, walaupun masuk sebagai pemain pengganti, kita melihat beberapa kali Bayu Cahyo Wibowo cukup berwibawa dalam menggawangi dari serbuan anak-anak Persija Jakarta. Kita lihat sebuah penyelamatan beruntun dari Bayu. Ya, tinggal hitungan detik saja dari waktu normal. Pertandingan ini akan berlangsung. Sepertinya kedua kesebelasan dalam tanda petik sudah cukup dengan hasil imbang. Kita nantikan adakah keajaiban di saat-saat akhir sebelum wasit meniupkan peluit akhir.
Dan tentu saja ini sebuah hasil yang tidak menguntungkan buat skuad Persita Tangerang. Karena kita tahu pesaing-pesaing mereka dalam perburuan untuk masuk dalam areal degradasi masih menyimpan partai yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Persita Tangerang. Ada tambahan waktu 4 menit, cukup panjang kita lihat. Kita tahu dalam musim pertama Jarum Indonesia Super League ada 3 tim yang lolos atau degradasi otomatis. Dan 1 tim, dan itu ada di peringkat ke-15, akan bertarung dalam zona playoff. 1 tim sekarang sudah dipastikan terkena degradasi. Itu adalah skuad PSIS Semarang. Dan 2 tempat di degradasi lainnya akan diperebutkan oleh Persita Tangerang, PSMS Medan, Delta Sidoarjo, dan juga PKT Bontang. Idris Afandi kini bagi Persita Tangerang dan pemain muda ini akhirnya tidak dengan eksekusi sempurna di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Ini persoalan jam terbang saya pikir. Dan upaya yang memang sangat ambisius dari Idris ketika ia sudah bisa masuk dalam kotak penalti namun tidak mencari temannya untuk bisa menyelesaikan penetrasinya, namun dia dengan sendirian menembaknya ke gawang namun jauh dari sasaran. Kita melihat bagaimana ofisial Persita di bench terkesan sangat emosional karena sekali lagi mereka benar-benar berharap ada kemenangan dalam partai penting di malam hari ini. Oh, tidak ada unsur kesengajaan saya pikir dari Lopez ketika lututnya menerpa kepala dari Maman. Kita saksikan masih di menit-menit akhir pertandingan ini. Masih kita nantikan akankah terjadi perubahan skor. Di mana sebanyak 6 kali musim ini Persita Tangerang menciptakan gol di menit-menit akhir atau di atas menit ke-85. Di mana sebanyak 4 kali diciptakan di menit ke-90. Dan kini Bambang Pamungkas, sebuah pelanggaran diraih, kini tendangan bebas bagi Persija Jakarta, di mana mereka atau tim Persija Jakarta juga sebanyak 12 kali menciptakan gol di menit-menit akhir. Dan Bambang Pamungkas juga telah melakukannya sebanyak 1 kali musim ini. Dan saya kira ini merupakan sebuah kesempatan terakhir bagi Persija Jakarta untuk bisa mencetak gol. Sebuah ujian buat Bayu tentu saja. Statistik memang bicara banyak bahwa kerap gol terjadi di menit-menit rawan. Di awal pertandingan dan juga di ujung pertandingan. Kita melihat sebuah set piece dengan jarak tembak yang juga ideal. Persis seperti gol balasan dari Imade Adi Wirahadi. Bersiap Bambang Pamungkas dengan eksekusi masih membentur pagar pemain. Masih Bambang Pamungkas di kotak penalti dari Persita. Dan ada Anthony Placid yang menghalau bola. Kembali Danan Puspito. Sebuah kesempatan masih di dalam kotak penalti dari Persita Tangerang. Robertinho. Bambang Pamungkas terlepas tadi. Sunar Sulaiman akhirnya membuang bola menyentuh kaki dari pemain Persija Jakarta. Iya, bertubi-tubi scrimmage tadi diciptakan oleh anak Persija Jakarta melalui bola set piece, kemudian bola crossing, tapi masih sulit untuk mendapatkan titik temu. Tampaknya pertandingan memang akan segera berakhir ya. Dan akhirnya wasit Armando Pribadi telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya derby Jabodetabek yang berakhir dengan skor 1-1 antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Ucapan syukur dari Bayu Cahaya Wibowo yang tentunya sebuah kebanggaan untuk bisa menghasilkan gol balasan atas gol Fabio Lopez melalui Imade Ade Wirahadi tadi. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.